sholat yang dilakukan adalah sholat 4 rakaat. Karena selain sholat 4 rakaat tidak bisa nanti dikosor. Subuh dikosor jadi 1 misalnya tidak bisa. Maghrib dikosor jadi 1,5 tidak bisa. Cuma sholat rubaiyah saja, sholat yang 4 rakaat. Mengkosor bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau dia lupa niat mengkosor, dia wajib untuk menggenapkan 4 rakaat. Yang kelima, tidak bermakmum di belakang wa alla yahtamma bimuqimin, tidak bermakmum di belakang orang yang mukim. Atau bisa diganti alla yahtamma bimutimmin, pakai tak, bukan muqimin, bimutimmin. Yang penting imamnya juga kosor. Kalau imamnya genap sholatnya, maka makmum tidak boleh mengkosor meskipun dia musafir, meskipun dia masbuk 2 rakaat. Contohnya, antum safar di Jakarta. Antum masbuk 2 rakaat. Saya kan musafir. Sudahlah sekalian aja salam bersama imam. Tidak bisa. Selama kamu bermakmum di belakang orang yang sholatnya 4 rakaat, mau masbuk gak masbuk, kamu juga harus menggenapkan 4 rakaat. Ini yang pertama terkait dengan kosor. Termasuk juga tujuannya jelas. Makanya HM, orang yang nggak punya tujuan yang jelas, lontang Lampung ke sana nggak punya, nggak punya arah yang jelas, itu nggak boleh. Jadi kayak apa? Wisata terus ya. Nah, termasuk juga ini tujuannya mubah dan bukan tujuan yang remeh-temeh. Nah, termasuk di sini kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengkosor kalau safarnya tujuannya untuk berwisata, wisata piknik, untuk siaha, untuk ini gitu. Alam. Ya, kecuali diniatkan tadabbur alam. Kemana daki? Apa ini tadabbur? Oh iya. Ya, enak misalnya. Ya. Nah, ini kosor. Ada yang ditanyakan nggak terkait dengan kosor ini? Boleh mengkosor nggak? Gimana, Ustaz? Kalau memang punya tujuan jelas dia kemana safarnya boleh. Kalau enggak, yang penting pokoknya pergi. Anda harus namanya HM. Ini kan apa? Misalnya begini, tujuan saya mau ke Jakarta. Bisa saya tempuh jaraknya hanya misalnya 60 km, tapi saya lewat Bogor dulu misalnya. Ya. Nyasatin biar Ya bisa jalan-jalan. biar biasa dapat Pandangan. masalah. Dalam mazhab boleh kalau gitu. Jadi kalau ada 2 jarak dekat sama jarak jauh. Jarak jauh itu ada dapat bonus, yaitu apa? Tadabbur alam tadi, dapat pemandangan yang indah. Boleh memilih jalan yang panjang. Ya, boleh memilih salah satu yang panjang tidak apa-apa. Mulai mengkosornya kalau sudah keluar daerah ya. Keluar daerah itu kalau sekarang standarnya apa ya? Kalau balat itu kan standarnya balat itu yang ada syurtohnya, ada subnya dan ada syurtoh, hakim syurtohnya. Apa kalau sekarang? Kecamatan tidak ada pasar dan ada hakim syurtohnya. Kurang lebih kecamatan gitu aja lah. Kalau syah itu agak bingung karena tata kota sekarang beda ya. Kalau dulu itu kan orang fokus satu kabilah di satu tempat, nanti ada pagarnya. Keluar pagar itu sudah, sekarang kabling ini. Apa bisa dikiaskan apa enggak? Kalau amannya tadi, kalau pengertian balat kalau nggak salah dalam fikih itu yang ada syuknya dan ada hakim syurtah. Kecamatan. Ya, mungkin kecamatan. Sama nggak kelihatan rumahnya. Ya, artinya kalau tempo dulu itu sampai melewati rumah. Sampai namanya apa itu namanya? Farok apa gitu. Khorok. Jadi kalau yang mungkin pernah dari Darussahadah lah ya, dari Darussahadah itu kan setelah Simo itu kan antara Simo dan Sambi itu kan
alas ya, yang tidak berumah itu kan artinya itu berujung. Kalau itu boleh lah seperti itu. Nah, bukan nanti kayak kita dulu zaman santri ya. Jadi liburan itu anak Jakarta kalau pulang itu sudah jamak kosornya di masjid pondok. Padahal belum musafir. Akhirnya bukan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu jam'i wal qasr. Kalau baliknya sama ya? Baliknya gimana Ustaz? Iya, kalau udah sampai rumah nggak boleh lagi. Jadi misalnya dari Jawa mau ke sini misalnya, ya kalau mau jamak qasar ya sudah, sholat cari masjid di mana misalnya di At-Taqwa sana atau di mana. Ya, jangan sampai di sini baru menjamak takhir. Kalau qasar jelas tidak bisa. Kalau jamak takhir nanti statusnya qadha bukan jamak. Ya. Nah, baru qasar ada jamak. Kalau qasar sebabnya cuma satu, yaitu safar. Nggak boleh walimah ribet lalu apa? Mengqasar sholat. Ada yang kadang saya pernah ditanya seperti itu, Ustaz, ini walimah ini gimana? Boleh nggak saya jamak qasar karena walimah? Jamak qasar karena walimah biar tidak terputus. Kalau jamak sih mungkin orang bisa nyari-nyari alasan. Beberapa ulama madzhab salaf itu ada yang memperbolehkan menjamak tanpa sebab. Ada yang memperbolehkan menjamak tanpa sebab. Tapi kalau qasar itu tidak ada yang memperbolehkan mengqasar tanpa sebab. Kalau jamak dalam madzhab Syafi'i sebabnya lebih longgar daripada qasar. Sebabnya safar, sakit dan hujan. Jadi safar, sakit dan hujan. Iya Pak Subur. Beberapa tahun yang lalu saya pulang kampung. Iya. Jadi sejak saya pergi itu sampai pulang sampai di Tanjung Priok lagi baru normal saya seperti biasa gitu. Jadi sama di kampung itu jamak qasar terus. Ya, berapa lama Pak Subur? 2 bulan. Ini alul jam'i wal qasri betul. Malam itu apa sih? Nanti dicarikan mantapnya Pak ya. Setelah saya pulang, saya tanya sama Ustaz Rufik, cuma 3 hari saja katanya itu. Iya, bolehnya 4 hari. 4 hari di luar, hari masuk, hari keluar. Iya, saya bilang, oh iya Ustaz ya, selama ini saya nggak punya ilmu lagi. Iya. Boleh selebihnya kalau pengen makan. Kau katanya selama hampir 2 bulan ini kotor ya. Pak Subur kan belum Syafi'i ya. Nanti dicarikan mantap Pak ya. Yang ini. Kalau Syafi'i tidak sah. berarti saya nggak dalih. Iya. Ya, makanya antum tanya dalilnya apa? Antum sudah melakukan. Dalilnya kan inisiatif. Sampai Umar, Umar kader naik Gimana? Umar. Ya memang ada athar dari sahabat itu. Ibnu Umar itu di Khurasan itu menjamak sampai 6 bulan karena terkepung sama salju. Terus Anas bin Malik kalau saya di Syam itu sampai 2 tahun. Tapi fi'lus sahabah hujah atau bukan hujah itu memang ada ulasan tersendiri lah. Anggap saja taklid sama Ibnu Umar gitu Pak ya. Ya. Daripada mengkotok juga belum tentu mau kan. Ya. Ada banjir. Tapi nggak ada air. Serangan balik gitu. Ya, gitu Pak Sugeng ya. Insyaallah enggak apa-apa. Tapi jangan diulangi lagi Pak ya. Besok-besok pokoknya kalau niatnya di situ lebih dari 4 hari, pokoknya sudah itmam. Ya. Baik.
Nah, diperbolehkan bagi musafir untuk menjamak antara zuhur dan asar di waktu terserah dia, mau di sholat maghribnya, di sholat zuhurnya atau di sholat asarnya. Termasuk juga maghrib dan isya, dia pilih mau ditakdim apa ditakdim. Tapi gini, terkait dengan mana yang lebih utama, kalau pas sholat pertama posisinya antum sedang rehat, artinya sedang singgah, maka lebih baik ditakdim. Kalau pas posisi waktu atau jam sholat pertama antum dari perjalanan, tapi nanti jam sholat kedua antum singgah, ya sudah lebih baik gimana? Ditakdim. Tapi secara umum prinsipnya boleh takdim, boleh apa? Takhir. Cuma syarat-syaratnya kalau jamak takdim, pertama harus urut. Zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Yang kedua, tidak boleh dijeda dengan jeda waktu yang lama. Antara mengerjakan sholat zuhur sama sholat asar tidak boleh dijeda melebihi 2 rakaat ringan. Kalau enggak nanti tidak boleh dijamak, harus sholat di waktunya masing-masing. Syarat yang ketiga, harus diniatkan jamak paling tidak sebelum salam dari sholat yang pertama. Artinya kalau kita sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi, baru timbul inisiatif untuk menjamak, ini enggak boleh. Lebih baik syukur-syukur pas takbiratul ihram di sholat zuhurnya diniatkan. Paling tidak maksimalnya sebelum salam. Itu dia. Adapun sholat jamak takhir lebih longgar. Boleh sholat kedua baru sholat pertama. Kayak tadi, mau mentakhir maghrib ke isya, boleh isya dulu baru maghrib. Boleh asar dulu baru zuhur. Dan boleh dijeda dengan waktu yang lama. Sholat isya, habis itu ngobrol dulu, baru nanti setengah jam kemudian sholat maghrib, tidak masalah. Kalau jamak apa? Jamak takhir seperti itu. Ya. Wa yajuzu lil hadiri fil maqari, diperbolehkan bagi orang yang mukim ketika hujan di sini syaratnya membasahi pakaian atas. Membasahi pakaian atas. Jadi yang sudah membasahi. Artinya kalau gerimis enggak. Atau dia punya payung berarti enggak boleh jamak maqar. Diperbolehkan ya. Kalau hujannya lebat meskipun pakai payung tetap basah berarti boleh jamak dan kosong. Ya ini bolehnya cuma takdim, tidak bisa jamak takhir. Tidak bisa jamak takhir. Dan ini nanti harus diniatkan di sholat yang pertama sama. Nah ini. Dan jarak antara rumah sama masjidnya jauh-jauh itu ya seandainya dia berjalan nanti dia basah. Nah ini, terutama kalau di Ma'had ini kadang-kadang kan ba'da maghrib itu kan ada kegiatan. Artinya tidak mengharuskan dia balik ke kamar. Maka yang seperti ini ya tidak boleh dijamak dan di kosor. Yang boleh jamak kosor ya warga kalau tidak ikut ke kegiatan. Nah itu dia. Kalau banjir boleh kan? Kalau banjir jamak boleh. Banjir, jamak banjir tidak ada. Nah banjir tidak ada. Banjirnya itu sampai sedada. Sampai sedada. Walau kalau banjir tidak, bukan sebabnya. Sebabnya terbatas. Jadi memang rukhsah itu layak ada masalah. Ya. Afdolnya sama apa enggak? Gimana Sar? Afdolnya sama apa enggak? Enggak, afdolnya enggak jamak. Masalah. Kan kejadian di usahakan yang tentang apa hujan enggak? Iya. Iya. Kalau pas biasanya kan pas rakaat 3 itu baru hujan. Oh iya. Itu boleh. Jadi gini, syaratnya jamak itu harus hujan harus ada di takbiratul ihram sholat pertama. Salam dari sholat pertama masih hujan, takbiratul ihram di sholat yang kedua juga masih hujan. Kalau misalnya baru jamaah rakaat pertama tadi selepas takbiratul ihram baru turun hujan, maka tidak diperkenankan untuk menjamak maqam. Repot kalau sekarang cukup kalau orang tidak paham, kayaknya rata-rata hampir tidak bisa untuk jamak maqam di sekarang ini.
Dan itu berlaku untuk maghrib dan isya, zuhur, asar juga bisa. Jadi tidak hanya berlaku untuk maghrib dan isya saja, termasuk zuhur dan asar dan jumatan asar juga boleh untuk jamak makam. Yang ketiga adalah sakit. Sakit itu pilihan pendapatnya Imam Nawawi, orang sakit yang dia tidak memungkinkan sholat tepat masing-masing sholat pada waktunya, maka diperbolehkan untuk menjamak sholat. Nah itu terkait dengan jamak qashar. Silahkan ada yang ditanyakan. Ada kondisi-kondisi di mana seseorang itu kayak contoh ya, dokter yang mengoperasi pasien, ya, dokter mengoperasi pasien dan tadi kalau ditinggal ya berbahaya pada pasien dan nggak ada yang menggantikan. Nah ini boleh nggak kemudian dengan kondisi seperti itu menjamak? Dia mungkin ambil pendapat taklid, pendapat yang membolehkan jamak tanpa sebab, lalu dia menjamak. Termasuk kondisi-kondisi yang ini kalau kita di Jakarta, Bekasi gini macet hujan. Kalau macet saja mungkin masih ini, cuman ini macet stuck di tengah hujan, ya macetnya tambah parah. Ya. Ala kulli hal ginilah, jamak itu kan kondisi di luar yang normal ya. Artinya sebenarnya dia rukhsah itu bukan dibuka lebar tapi dipersempit. Sebisa mungkin tidak berarti jangan. Artinya dibatasi, makanya dalam madzhab Syafi'i untuk menjamak itu meskipun dia sebabnya adalah masyaqqah, tapi masyaqqah itu berhubung sesuatu yang tidak terukur, maka harus diperdekat. Harusnya didekatkan, lebih dilogiskan lagi yang bisa diukur apa, dan itu tidak keluar dari luar hujan ataupun safar. Imam Nawawi menambahkan satu lagi yaitu sakit. Selain itu dalam madzhab tidak ada sebab yang lain untuk diperbolehkan menjamak, kecuali nanti ketika manasik itu bukan. Itu jamak manasik, di mana itu di Musdalifah. Ya. Iya makanya Syekh, ketika menjamak kan sebabnya safar. Orang ketika masih di rumahnya kan belum safar, dia keluar dulu baru menjamak. Seperti itu. Ya. Pulang kampung Jakarta dalam masuk di sini kan nggak boleh di masjid lah. Ya tadi keluarnya sebenarnya kan dulu keluar daerah itu untuk sekarang ditafsirkannya macam-macam. Ada yang keluar kota, kakak Syekh Labib itu Jogja, Semarang ya. Kalau sudah keluar dari Jogja masuk ke Klaten, Jamak. baru mulai untuk menjamak atau mengkosor. Kalau Bekasi Jakarta Barat, Ya makanya kalau Bekasi Jakarta itu kan keluar Bekasi masuk Jakarta udah. belum kan? Bekasi, ini kita Bekasi Utara kan? Ya. Bekasi Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Nah, Iya, maksudnya kan keluar Bekasi langsung masuk Jakarta. Kalau Jogja memang Enggak kalau bicara tentang Jogja ini. Kan biasanya 80 kilo. Biasanya 80 kilo. Iya. Sudah ya. Bekasi Jakarta itu jalannya hanya 8 kilo. Iya makanya nggak boleh jamak Pak ya. Masyarakat ya? Hah? Masyarakat. Masyarakat ya. Soalnya 3 kan ya? Soalnya nggak boleh. Ya, udah ya. Nanti makin banyak pertanyaan dari jamaah ini, makin banyak yang kodok nanti. Bisa lah.